Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar meskipun kita semua hari ini masih menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Dalam pembelajaran pagi kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu letak dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan juga benua Australia. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran bab 1, letak dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya. Luas permukaan bumi 510.074.600 km persegi, meliputi daratan seluas 30% dan lautan seluas 70%. Daratan muka bumi meliputi benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan Australia, serta daratan luas Antartika. Samudra di bumi meliputi Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Arktik. Yang pertama kita akan membahas benua Asia. Benua kuning adalah sebutan untuk benua Asia. Sebutan ini ada disebabkan terdapat masyarakat mayoritas yaitu ras Mongoloid yang mempunyai kulit kuning. Sebutan itu dahulu digunakan masyarakat Eropa untuk menunjukkan benua Asia. Letak, luas, dan batas benua Asia. Letak benua Asia. Secara astronomis, benua Asia terletak antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Secara geografis, benua Asia terletak di antara benua Eropa dan benua Australia. Daratan benua Eropa dan Asia menyambung dan sering disebut dengan Eurasia. Letak Asia pun diapit oleh benua Eropa di bagian barat dan benua Australia di bagian selatan. Selain itu, letak geografis benua Asia berada di antara 3 perairan samudra luas, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Luas benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas benua Asia mencapai 44.391 km persegi. Batas-batas benua Asia. Batas wilayah benua Asia adalah sebagai berikut. Batas utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Batas timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Batas selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan batas barat berbatasan dengan Laut Tengah, Laut Merah, dan Pegunungan Ural. Bentang alam benua Asia. Karena begitu luasnya, bentang alam di benua Asia sangatlah beragam. Ada banyak pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Puncak tertinggi di Asia adalah Gunung Everest dengan tinggi 8.848 meter di atas permukaan laut yang berada di pegunungan Himalaya. Danau-danau besar yang terdapat di Asia antara lain Danau Aral, Danau Balkhas, Danau Baikal.
Selain danau juga terdapat banyak sungai-sungai panjang yang berada di benua Asia. Di antaranya Sungai Yangtze-kiang, Sungai Mekong, Sungai Huanghu, dan Sungai Amur. Iklim benua Asia. Karena begitu luas dan beragamnya bentang alam di Asia, menyebabkan benua ini juga memiliki bervariasi iklim. Secara garis besar, kita dapat membagi iklim wilayah benua Asia berkaitan dengan iklim matahari dan iklim fisis. Berdasarkan iklim matahari, yaitu penggolongan yang didasarkan atas banyak sedikitnya suatu tempat menerima sinar matahari. Hal ini berkaitan dengan letak lintang suatu tempat. Iklim di Asia dikelompokkan sebagai berikut berdasarkan iklim matahari. Yang pertama ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin atau iklim kutub. Kemudian pembagian iklim secara fisik atau secara fisis dapat dibedakan menjadi iklim darat atau iklim kontinental, iklim darat kutub, iklim kering, iklim Mediterania, dan iklim laut. Selanjutnya adalah benua Amerika. Benua Amerika disebut sebagai benua merah. Sebutan ini ada karena benua tersebut terdapat suku asli, yaitu suku Indian. Bagi orang kulit putih atau masyarakat Eropa, suku Indian dikenal sebagai suku kulit merah meskipun kulit mereka tidak berwarna merah. Letak, luas, dan batas benua Amerika. Dari peta dapat kita ketahui bahwa benua Amerika merupakan benua yang sangat panjang dan terpanjang di dunia karena membentang dari kutub utara hingga hampir ke kutub selatan. Benua ini secara keseluruhan berada pada 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat dengan luas kurang lebih 42.057.100 km persegi. Batas benua Amerika adalah sebagai berikut. Batas utara berbatasan dengan Samudra Arktik, batas timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, batas selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, kemudian batas barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Ketampakan muka bumi benua Amerika. Kita mengetahui bahwa secara geografis benua Amerika terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Berdasarkan geografisnya, benua Amerika terbagi atas 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Amerika Utara. Secara geografis, Amerika Utara terbentang dari Alaska dan Pulau Arktik di Kanada. Kenampakan muka bumi di Amerika Utara yaitu berupa pegunungan, dataran rendah, sungai, danau, teluk, dan semenanjung. Pegunungan yang ada di Amerika Utara, di sebelah barat membujur pegunungan Rocky, dengan puncak tertinggi Gunung McKinley setinggi 6.193 meter di atas permukaan laut yang berada di Alaska. Dataran rendah Amerika Utara. Dataran rendah terbentang di antara pegunungan Rocky yang disebut sebagai dataran rendah tengah. Sungai yang ada di Amerika Utara. Sungai besar di Amerika Utara antara lain Sungai Mackenzie, Sungai Lawrence di Kanada, Sungai Colorado, dan Sungai Mississippi yang ada di Amerika Serikat. Danau yang ada di Amerika Utara yaitu danau-danau yang cukup besar banyak terdapat di bagian timur, antara lain Danau Superior, Danau Huron, Danau Erie, dan Danau Ontario. Teluk dan semenanjung di Amerika Utara. Di
Di beberapa tempat terdapat laut yang jauh sekali menjorok ke darat yang sering disebut teluk, seperti Teluk Hudson, Teluk Meksiko, dan Teluk California. Amerika Tengah. Kita ketahui bahwa ciri permukaan yang menonjol di Amerika Tengah adalah plato tengah yang terletak di selatan pegunungan Mesa Sentral. Di bagian selatan plato terdapat pegunungan bersekat-sekat yang terdiri atas batuan kristalin. Amerika Selatan. Bentang alam yang dapat kita jumpai di Amerika Selatan yaitu pegunungan Andes, dataran tinggi, dan dataran rendah. Berdasarkan kebudayaannya, benua Amerika terbagi atas dua bagian, yaitu Amerika Germania atau Anglo-Amerika, yaitu kawasan yang sebagian besar penduduknya berkebudayaan dan berbahasa Inggris. Selanjutnya yaitu Amerika Latin atau Amerika Romawi, yaitu kawasan Amerika yang mendapat pengaruh kebudayaan Latin dari Eropa Selatan seperti Spanyol dan Portugis. Penduduknya sebagian besar berbahasa Spanyol atau berbahasa Portugis. Setelah benua Asia dan benua Amerika, selanjutnya adalah benua Eropa. Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa. Sebutan ini terdapat dua alasan. Yang pertama, masyarakat dari benua tersebut mayoritas mempunyai mata yang berwarna biru cerah. Yang kedua, terdapat kerajaan-kerajaan zaman dahulu yang masyhur, sehingga adanya istilah darah biru atau bangsawan. Keadaan alam benua Eropa. Kita ketahui bahwa Eropa adalah daratan yang merupakan kelanjutan dari sebelah barat Asia dan sering disebut semenanjung di sebelah barat Asia, sehingga antara keduanya disebut sebagai daratan luas Eurasia. Secara astronomis, benua Eropa terletak di antara 80 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang utara dan 60 derajat bujur timur sampai 9 derajat bujur barat. Benua Eropa adalah benua yang paling sempit kedua setelah Australia. Bentang alam dikelompokkan menjadi dataran tinggi barat laut, dataran rendah tengah, dataran tinggi tengah, dan pegunungan Alpen. Iklim di Eropa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, iklim laut di Eropa barat laut. Ciri iklim ini adalah pada musim dingin tidak terlalu dingin, dan pada musim panas tidak terlalu panas, serta curah hujan cukup banyak. Yang kedua adalah iklim peralihan di Eropa Tengah. Ciri iklim ini adalah musim dingin lebih dingin dan musim panas masih hangat. Makin ke timur curah hujan semakin berkurang. Yang ketiga adalah iklim darat atau iklim kontinental di Eropa Timur. Ciri iklim ini adalah pada musim dingin sangat dingin dan pada musim panas sangat panas, serta sedikit adanya hujan. Yang keempat ada musim iklim dingin di utara. Ciri iklim ini adalah musim dingin yang panjang dan sangat dingin, serta musim panasnya yang cukup pendek. Yang terakhir ada iklim Mediteran. Ciri iklim ini adalah musim dingin yang basah dan musim panas yang kering. Anak-anak semuanya, itulah tadi sedikit penjelasan tentang benua Asia, benua Amerika, dan juga benua Eropa. Untuk pembelajaran yang akan datang, yaitu di video bagian 2, kita akan belajar tentang benua Afrika dan juga benua Australia. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala sesuatu yang mungkin kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.